puji dengan suara menggam. Mari kita pun memuji dengan suara menggegam, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang. Ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Kita puji namanya bersama dengan seluruh ciptaan Tuhan, tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita berbahagia karena Yesuslah sumber segalanya. Ku berbahagia, yakin. Ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadikan punyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi
Jemaat yang terkasih, ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pertolongan dan keselamatan kita datang dari Tuhan Pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Tuhan beserta kita semua. Jemaat Tuhan, bersama-sama dengan gereja di seluruh dunia kita sudah merayakan Natal. Natal adalah tanda bahwa Allah benar-benar hadir di tengah-tengah umat manusia. Kehadiran Sang Mesias mendatangkan sukacita dan kelegaan bagi siapa saja yang mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus karena melihat keselamatan yang datang daripadanya. Melalui kisah kesaksian Simeon dan Hana yang menjadi renungan firman Tuhan pada hari ini, kita pun memahami bahwa kelahiran Yesus melegakan jiwa karena janji keselamatan yang telah tergenapi bagi kita semua. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anaknya. Teramatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat yang terkasih, mari kita tundukkan kepala, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa di sorga, kami umat-Mu datang ke hadapan-Mu untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat ketika kami sulit untuk melihat dan merasakan
kehadiran dan kelahiran-Mu di dunia ini bagi kami. Kiranya Tuhan yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik kesalahan kami kepada Tuhan maupun juga kesalahan kami ketika kami melukai hati sesama kami, keluarga kami, orang-orang terdekat kami. Dan ketika kami belum ada untuk orang-orang di sekitar kami, sehingga kelahiran Kristus tidak terpancar di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang Maha Pengasih dan Pengampun sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta berjalan, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat anugerah. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Berita anugerah diambil dari Kisah Rasul pasal yang keempat ayat ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah dan salam damai bagi saudara sekalian. Evangelio Shalom Aleichem, Evangelio Shalom Aleichem, Evangelio Shalom Aleichem, Evangelio Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Membawa berita sejahtera, membawa berita
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan memperhimpunkan kami dimanapun kami berada, baik kami sendiri maupun bersama keluarga. Kiranya kehadiran Tuhan nyata di tempat kami masing-masing, dan juga kelahiran Tuhan memberikan sukacita, apapun juga pergumulan kami dan apapun juga keberadaan kami. Kiranya kami boleh merayakan Natal dengan penuh sukacita dan juga penuh rasa penantian akan kedatangan-Mu yang kedua kalinya juga. Untuk itu ya Tuhan, kami mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir, menerangi hati dan pikiran kami, membuka hati kami, bahkan melunakkan hati-hati yang keras, sehingga benih firman Tuhan tumbuh subur, karena Allah Bapa sendiri yang memeliharanya di dalam kehidupan kami. Kami menyambut firman-Mu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang ke-21 hingga ayat yang ke-35. Lukas pasal 2 ayat 21 hingga ayat ke-35. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah dan oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati orang banyak." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, belakangan ini kita mendengar istilah pandemi fatigu. Apa itu pandemi fatigu? Pandemi fatigu yaitu sebuah kondisi kelelahan mental dan fisik dalam hal menanti berakhirnya pandemi ini. Menanti kapan keadaannya membaik dari virus COVID-19, sambil menanti vaksin dan berbagai hal, menanti keadaannya menjadi pulih. Dan di dalam fase pandemi fatigu ini, orang semakin hari semakin berat untuk menjalani hari-hari, termasuk juga mematuhi protokol kesehatan. Ya, mungkin pada awal pandemi dengan mudah orang-orang taat menghindari keramaian, orang-orang betul-betul ada di rumah aja, mereka rutin disinfektan ruangan-ruangan, bahkan semprot-semprot perabotan sebelum digunakan, barang-barang baru semua disterilkan, bahkan tidak lupa mengganti masker mungkin setiap 4 jam sekali, lalu intensitas mandi jauh lebih sering dari biasanya, dan segala hal, segala cara dilakukan untuk kita menjaga kesehatan kita. Namun tanpa terasa, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika pandemi ini yang kita hadapi di Indonesia ini telah berlangsung 9 bulan sampai Desember ini, belum tahu kapan akan berakhirnya. Membuat kebiasaan baru di dalam menjalankan protokol kesehatan semakin lama menjadi tantangan yang makin berat. Kelelahan secara mental dan fisik menghadapi pandemi yang disebut pandemi fatigu tadi bukanlah sebuah hal yang aneh, dan tidak menutup kemungkinan siapapun bisa mengalaminya, termasuk mungkin sebagian besar dari kita. Ditambah lagi pada kenyataannya pandemi di Indonesia bahkan belum melewati first wave. Sampai saat ini kasus baru harian di Indonesia mencapai ribuan orang, hampir 15.000 orang juga telah meninggal, dan masa penantian kita belum berakhir, masih berlanjut terus. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan pandemi fatigu dan masa penantiannya menjadi membosankan dan membuat kesadaran akan kesehatan, akan keselamatan diri menjadi menurun? Setidaknya ada 3 saya catat. Yang pertama, seringkali orang mengkonfirmasi berita yang tidak utuh, tidak secara utuh begitu ya. Pandemi ini kan sudah berjalan 9 bulan, tapi buktinya aku dan keluargaku enggak tertular kok. Kan hanya 1% dari penduduk Indonesia yang tertular. Toh tingkat kesembuhan juga tinggi kan. Berita yang diambil setengah-setengah, yang baik aja, yang enak didengar. Saya sehat kok, nggak akan tertular, apalagi menular siapapun juga. Sehingga pengetahuan yang diterima juga setengah-setengah, nggak utuh begitu. Padahal ada tingkat kerawanan dan tingkat kerentanan setiap orang dan daerah itu berbeda-beda. Kerawanan tiap daerah, kepadatan penduduk, tingkat pendidikan berbeda, penanganan tiap daerah berbeda, kerentanan masing-masing orang juga berbeda. Sangat kompleks, nggak bisa disamakan dengan diri kita yang merasa kuat sendiri. Kedua, yang membuat kesadaran menurun adalah sudah tidak terbendung lagi untuk melakukan perjumpaan tatap muka. Dipicu dengan rasa kangen dengan keluarga, dengan teman, atau tidak terbendung lagi untuk datang beribadah ke gereja. Sudah terlalu lama enggak ke gereja, jenuh dengan aktivitas-aktivitas online, ibadah, rapat online, sehingga ada kebutuhan sosial yang tidak tersalurkan dalam jangka waktu yang lama. Dan ketiga, meyakini segala sesuatu hal dengan salah.
Ada banyak orang yang di luar sana juga nggak pakai masker, kok nggak kena-kena, kok sehat-sehat aja kok. Nggak cuma saya sendiri kok. Tuh lihat orang lain aja biasa-biasa saja. Tuh mall sudah pada buka, tempat olahraga, resto, bahkan bioskop mau buka. Nah, hal-hal ini membuat orang-orang merasa aman untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut dan merasa nyaman melihat orang lain juga nyaman tanpa masker, tanpa protokol kesehatan yang ketat, sehingga merasa nyaman berada berkerumun di sekitar mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Natal tahun ini kita berada di dalam fase pandemi fatigu ini. Apakah kita masih bisa memaknai arti kelahirannya yang sesungguhnya dan kelahirannya yang melegakan jiwa? Atau sama dengan orang-orang yang jenuh menanti pandemi ini berakhir, membuat kelelahan mental dan kelelahan fisik, juga kelelahan spiritual, membuat masa Natal semakin kita mengabaikan, termasuk mengabaikan protokol kesehatan. Udah 8 bulan kok enggak kita baik-baik aja. Ya sekali-kali kita onsite lah. Yuk kumpul-kumpul, yuk kita merayakan Natal bersama-sama. Lihat gereja lain juga sudah buka. Kita kok nggak berani, ya udah kita datang ke beribadah ke gereja lain saja yang sudah buka. Natal tuh nggak lengkap rasanya tanpa liburan, sudah terlalu lama. Yuk kita menikmati liburan Natal dengan bepergian kemanapun dan lain sebagainya. Yang membuat fase pandemi fatigu ini membuat kita mengabaikan arti Natal sesungguhnya. Tetapi kita perlu sadari dari bacaan kita bahwa Natal tidak selalu dan tidak melulu tentang hal sukacita. Ada air mata di dalamnya ketika Herodes terancam tahtanya. Ada kemarahan di situ. Ada kepedihan juga yang dialami khususnya 2 orang tokoh di dalam Alkitab yang kita baca kisahnya pada hari ini. Sebelum kita masuk ke Simeon, kita masuk dulu ke Hana. Tidak banyak tercatat, bahkan seringkali terlupakan karena terlalu fokus dengan Simeonnya. Ternyata Hana juga punya kisah pilu. Kalau kita baca mulai ayat 36 dan ke bawahnya begitu ya. Hana juga mempunyai kisah yang pilu di dalam kehidupannya, bagaimana dirinya nantikan kelahiran juru selamat yang kita rayakan sebagai Natal itu. Di ayat 36 kalau kita baca, Hana seorang lanjut usia. Dia hidup bersama suaminya hanya 7 tahun, setelah itu suaminya meninggal. Janda sejak lama dan sampai usia 84 tahun dia sendiri. Tidak pernah meninggalkan bait Allah, beribadah siang dan malam, berdoa dan berpuasa. Pertanyaannya, apakah dia pernah merasa jenuh akan kehidupannya? Kelelahan pada saat menantikan Mesias sampai usia 84 tahun dan dia hidup sendiri karena ditinggal suaminya. Tetapi kisah pilu dari Hana berbuah manis ketika tiba waktunya dia melihat Mesias yang dijanjikan itu hadir. Dan pastinya itu melegakan jiwanya. Suatu hal yang melegakan jiwa bukan terjadi ketika kita sukacita merayakan Natal kelahirannya. Tetapi Hana di tengah-tengah kehidupannya yang memilukan, tetapi dia tetap menanti dengan taat dan sungguh-sungguh. Dan ketika menjumpai bayi Yesus yang berusia 8 hari itu, pasti melegakan jiwanya. Simeon
Tidak diragukan, dicatat tadi kita baca di ayat yang ke-25, dia benar-benar saleh dan taat. Dia orang benar dan saleh. Penantian panjangnya berbuah kesiapan untuk menerima kematian. Ketika dia berkata, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Arti Natal buat Simeon adalah sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari padamu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dari dua kisah yang menegaskan bahwa berita Natal ternyata tidak melulu tergambar dari kisah sukacita. Natal juga ada warna yang berbeda, apalagi kita kaitkan dengan Natal tahun ini. Ada kesedihan, ada pilu, ada hal yang tidak biasa, ada penantian panjang pandemi yang belum berakhir. Seperti halnya Natal tahun ini yang tidak seperti biasanya, maka jangan lengah dengan keadaan yang membuat kita jenuh, tidak bisa merayakan Natal. Jangan terkalahkan dengan pandemi ini, dengan pergumulan, persoalan di dalamnya, sakit penyakit yang banyak dialami orang-orang, mungkin orang-orang terdekat kita. Dan juga jangan meremehkan bahwa kita merasa kita sudah melakukan ini itu banyak hal. Tetap jalani keseharian kita dengan sebaik-baiknya, dengan menjaga kesehatan dan juga menjaga kesehatan orang lain, kehidupan orang lain. Jangan kendur sedikit pun menjalani protokol kesehatan, dan yakinlah bahwa pandemi ini pasti berakhir. Yakinlah bahwa pandemi ini pasti berakhir sebagaimana Simeon dan Hana meyakini bahwa mereka pasti akan berjumpa dengan Mesias, akan berjumpa dengan Juru Selamat. Ketika kita yakin bahwa kelahirannya nyata di tengah-tengah kehidupan kita, maka sama seperti Simeon dan Hana, perjumpaan dengan Mesias di Natal tahun ini yang berbeda ini juga melegakan jiwa mereka dan jiwa kita. Biarlah kelahirannya melegakan jiwa setiap kita. Selamat Natal. Saat hening untuk kita sejenak. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur ketika kami diingatkan bahwa di masa penantian pandemi yang kami jalani sampai saat ini, kami diingatkan bahwa ada dua tokoh, Simeon dan Hana, juga yang menanti-nantikan Juru Selamat hadir di tengah-tengah kehidupannya. Penantian yang memilukan dan berkepanjangan itu membuat dan berbuah manis buat mereka ketika mereka boleh berjumpa dengan Mesias di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur, kami juga diingatkan bahwa kami pun dapat berjumpa, memaknai Natal yang sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah pandemi ini. Kami boleh merasakan sukacita karena kelahiran-Mu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya juga ya Tuhan, sukacita Natal boleh dirasakan, dialami oleh jemaat-Mu yang sakit, yang lanjut usia, yang ada di dalam pergumulan persoalan kehidupan mereka, sehingga mereka juga boleh tetap Engkau dapati setia di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan masih percayakan buat mereka, dan pemulihan kesehatan mereka nyata Engkau sendiri yang berikan. Engkau yang hibur, Engkau yang beri kasih-Mu lewat orang-orang yang merawat dan menjaganya. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami, keluarga jemaat-Mu di GKI Kutisari ini, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan, dan apapun juga yang dialami. Kiranya berkat sukacita Natal boleh terasa, kehadiran Tuhan nyata ke tempat, ke rumah mereka masing-masing. Berdoa buat gereja-Mu di tempat ini dengan para pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan hadirkan, baik pelayan-pelayan yang mengerjakan produksi ibadah online. Kiranya Tuhan yang berikan kesehatan yang ekstra kepada mereka, dan pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya. Kiranya juga boleh terus memikirkan bentuk arah pelayanan di dalam masa pandemi dan pasca pandemi nanti, sehingga ada banyak jemaat-Mu juga yang terlayani dan terberkati lewat gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami dan dunia ini. Kiranya lewat pemimpin-pemimpin yang terpilih di daerah-daerah masing-masing, kiranya juga Tuhan yang berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap mereka. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa
Kini tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita, persembahan ibadah minggu online, persembahan bulanan, perpuluhan, syukur, dan diakonia dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Kutisari yang nomornya tertera di layar, dimasukkan ke kotak persembahan di depan gedung, atau disimpan terlebih dahulu dan nanti akan diberikan pada saat ibadah onsite. Persembahan dapat juga dilakukan dengan cara scan QRIS GKI Kutisari yang tertera di layar. Nas persembahan diambil dari kitab Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan perhitungannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Di dalam kondisi pandemi saat ini ya Tuhan, Engkau masih menyertai kami sepanjang minggu ini ya Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat perlindungan-Mu. Walaupun saat ini kami tidak dapat berkumpul untuk melakukan ibadah secara onsite ya Tuhan, kiranya Engkau menjamah kami satu persatu di rumah kami masing-masing, sehingga apa yang disampaikan, apa yang Kau berikan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, boleh menjadi berkat buat kami. Ini tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan, kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang menjamah persembahan yang kami berikan ya Tuhan, sehingga persembahan ini boleh memuliakan nama-Mu dan boleh dipergunakan untuk memperbesar kerajaan-Mu. Tidak lupa ya Tuhan, kami juga mendoakan para majelis yang mengelolanya, sehingga dapat mengelola persembahan ini ya Tuhan dengan sebaik-baiknya seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Genta Injil bergaung ke seluruh dunia, membawakan kabar selamat bagi umat manusia. Besar
Jemaat yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera dan kasih sesuai dengan firman-Nya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.